Pemirsa, KPK melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Saat ini masih dalam pemeriksaan. Dan berbicara tentang bagaimana status terperiksa saat ini, kapan penetapan statusnya, kami akan membahasnya bersama mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat siang, Bang Saud. Selamat siang. Ya, Bang, dalam kondisi seperti ini, apa yang terjadi terhadap seseorang yang kena OTT, Bang? Proses apa yang terjadi saat ini? Ya, kalau kita mau lihat kronologisnya kan selalu saja bahwa peristiwa OTT itu dan umumnya conviction rate-nya 100% ya. Jadi kalau OTT itu biasanya di pengadilan tuh KPK selalu saja menang. Karena itu prosesnya kan OTT itu dimulai dari apa yang kita sebut sebagai adanya whistleblower atau masyarakat dari manapun. Kalau konteks K3 ini tentu bisa jadi laporan dari pengusaha, bisa juga, atau bisa juga dari kementerian yang whistleblower. Di kementerian sekarang juga ada whistleblower, mereka bisa mengakses KPK kapan saja. Sehingga kemudian kalau sudah yakin ada peristiwa pidananya, makanya kemudian penerima pengaduan, dalam hal ini pengaduan masyarakat, mengklarifikasi, melihat, mempelajari, kemudian jika cukup buktinya bahwa pernah terjadi peristiwa pidana sebelumnya, maka dilakukan penyelidikan. Pimpinan KPK diminta menyetujui apakah perlu melakukan penyelidikan. Jadi pimpinan KPK sejak awal bisa dipastikan mereka memastikan kalau dia baca file dengan detail sudah dapat mengerti siapa sebenarnya berbuat apa di sini. Dalam hal ini kalau case ini OTT-nya wamen. Jadi sekali lagi urutan-urutan itu adalah yang sudah kita kenal sebagai sangat standar ya, sehingga kemudian ketika peristiwa pidana didalami kemudian terjadi lagi. Jadi bisa dianalisis sementara ini hipotesa kita transaksinya berulang setelah sebelumnya juga terjadi, gitu Mas. Oke. Berarti kan ini kan sudah ada, ini ya Bang ya, sudah ada bukti-bukti, tadi juga sudah kita lihat visualnya. Kemudian juga ini berarti KPK sudah mendalami penyelidikannya dengan berbagai cara sehingga akhirnya di-OTT-kan. Misalnya kita anggap sekarang adalah wamenaker begitu. Nah, untuk posisi saat ini, kapan nanti kemungkinan atau apa yang sedang didalami sebenarnya Bang? Ya, ketika kemudian penyelidikan dimulai, nanti kan masuk ke penyidikan. Tapi penyidikan nanti mereka expose. Kurang dari 24 jam atau pas 24 jam, mereka yang melakukan OTT harus mempertanggungjawabkan itu ke publik, menjelaskan. Mereka expose di para penyelidik, expose di depan pimpinan, memastikan peristiwa pidana itu terjadi, di pasal-pasal yang dilanggar berapa, apa yang dilakukan siapa, mereka berbuat apa, sehingga kemudian masuk ke proses penyidikan. Penyidikan kemudian baru setelah disahkan, penyidikan baru nanti expose di media di bawah. Nah, bagaimana kita dalam hal ini penyelidik harus melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dibawa ke kantor KPK. Saya dengar ada beberapa banyak orang, nanti mereka akan ditanyakan karena KUHP juga menyaratkan itu sebelum dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ya nanti di sana pasti akan ada bantah membantah, akan ada mengingkari dan seterusnya. KPK tidak terlalu terganggu dengan bantah membantah itu karena kekuatan bukti OTT itu adalah pembelajaran yang sudah dilakukan beberapa lama. Cuman menariknya adalah kalau asumsinya dia dilantik Oktober, jadi belum ada setahun ya, Oktober Oktober depan ini baru setahun, berarti peristiwa pidananya dia menjabat itu akan terlihat nanti di bulan berapa dia mulai, dan dengan asumsi hari ini bisa jadi 2-3 bulan ke belakang dan seterusnya. Sehingga ini menarik ya kalau dikaitkan dengan pesan-pesan Prabowo yang mengatakan saya akan kejar kemanapun ya. Ya itu kan kalimat saya akan kejar kemanapun itu kan bukan berlaku buat kita-kita yang tidak terkait dengan penyelenggara negara. Jadi ini mungkin KPK sudah menjabarkan perintah Prabowo untuk kemudian membersihkan negeri. Oke. Bang, tadi sudah disebutkan perkiraannya adalah 2-3 bulan. Sebelumnya ini sudah terpantau begitu. Memang kalau untuk OTT itu, Bang Saud, berapa lama biasanya prosesnya Bang? Sampai benar-benar oke, kita lakukan OTT? Ya tergantung kalau kan tujuannya adalah hipotesa-hipotesa yang di dalam laporan masyarakat yang kadang-kadang lengkap, kadang tidak.
kadang hanya nuliskan tetangga saya kaya tangkap dong Pak, kan itu informasi kayak begitu mendalaminya susah gitu. Tapi kalau kita punya waktu, punya resource, kita bisa mendalaminya dengan detail. Jadi tergantung kelengkapannya. Ketika kemudian kelengkapannya katakanlah 5W1H-nya jelas, ya kemudian tinggal mendalami kembali, mengikuti, melakukan penyelidikan. Di tengah melakukan penyelidikan itu terjadi peristiwa pidana yang tadi malam itu, kalau mereka menyita sejumlah uang. Jadi intinya adalah bahwa kalau umpamanya sebuah OTT itu dilakukan dengan pendalaman yang cukup, dua bukti yang cukup, dan kemudian pada kenyataannya memang selalu pendalamannya itu cukup detail, karena nggak gampang. OTT itu harus dilakukan hati-hati, apalagi ini high profile person. Jadi kehati-hatiannya cukup tinggi. Dan sekali lagi bahwa kalau umpamanya OTT dilakukan di dalam proses yang belum lagi setahun menjabat, ya kita akhirnya mengira-ngira ya kapan mulai transaksi itu dilakukan. Karena sekali lagi saya ulang bahwa OTT ini kan sebenarnya diawali oleh penyelidikan, adanya peristiwa pidana atau pultoid delik yang sudah terjadi, kemudian ketika didalami di tengah perjalanannya dimulailah mengikuti surveillance, takeout, penyadapan, dan seterusnya, peristiwanya terjadi lagi gitu. Jadi kita katakan ini bisa jadi peristiwa yang keberapa, nanti akan ada expose dari KPK tentu di situ, Mas. Oke, Bang Saud, dari kacamata Anda sebagai mantan Ketua KPK, apakah pola korupsi yang terjadi dalam kasus OTT ini selevel Wamenaker begitu ya Bang? Ini menunjukkan adanya memang sistem korupsi yang terorganisir di kementerian, atau ini hanya inisiatif individu, Bang? Ya, agak sulit ya, karena ketika seorang menteri baru menjabat cepat kemudian dia melakukan transaksional, tidak terlepas juga dengan kondisi di dalam tentunya. Nah, kalau kita ambil konstruksi kasusnya itu tadi disebut-sebut karena perizinan itu kan di mana-mana internasional udah ada standarnya. Standar internasionalnya udah ada ISO-nya, bahwa kalau untuk yang namanya K3 harus melakukan ini dan tadi terlihat di sejumlah media yang saya lihat ada perizinan K3 itu yang digunakan jadi sebagai isu transaksinya. Jadi standar-standar itu kan yang mengerti itu adalah orang-orang yang sudah mendalami, enggak juga orang-orang baru di kementerian yang udah paham K3. Bagaimana dia mengawasi di K3 di semua unit usaha bisnis, katakanlah industri, perkantoran, perumahan, perhotelan, dan lain-lain menyangkut yang disebut sebagai syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tentu kalau kemudian tidak diorkestrasi oleh katakanlah staf atau unit mulai dari eselon 1 sampai eselon terbawah, itu agak sulit juga diterima akal kita, karena bagaimanapun nggak mungkin juga wamen ini berjalan kemana-mana tanpa diorkestrasi oleh sejumlah staf yang memiliki masalah dengan integritasnya. Jadi persoalan utamanya adalah kalau memang persoalannya adalah di K3 di mana di situ aturannya sudah jelas dan itu ada detail-detail yang nggak sulit untuk dipahami, kamu harus lakukan ini, kalau nggak ada kamu lakukan ini saya nggak akan sertifikat, kemudian sertifikat itu jadi isu transaksional. Nah, itu yang menarik, yang menurut saya bagaimana sebenarnya kita bisa mengatakan tuh dia bekerja sendiri, belum tentu, karena dia nggak masuk ke detail-detail itu. Menteri tentu tidak akan masuk ke detail-detail itu. Nanti makanya kita akan melihat bagaimana kronologisnya, bagaimana dia melakukan, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berkoordinasi, siapa orkestrasinya, apakah niat utamanya itu datang dari wamen ini atau dari waki atau dari jajaran staf. Nanti akan dilihat itu perbuatannya seperti apa, gitu Mas. Oke, kalau dia hanya mengetahui tanpa mengorkestrasi, ini apakah bisa nanti berpengaruh dalam hukumannya, Bang? Ya salah besar dong, dia kan harus bertanggung jawab. Anda begitu menjabat sebagai menteri, Anda harus tahu bidang Anda yang kamu kerjakan, kan gitu. Jadi artinya itu makanya dari awal itu kan selalu saja isunya orang-orang yang menjabat di kementerian itu yang punya passion di situ, yang kemudian punya pemahaman, belajar cepat terlebih untuk kemudian dia bisa mengatakan ini salah, ini benar. Jadi tidak masuk di area abu-abu. Jadi artinya peranannya pun kalau katakan dia itu tidak detail memahami, itu kesalahan besar. Karena dan kalau kita lihat ISO itu kan sesuatu yang sudah standar, nggak susah juga katakanlah kalau harus menghafal, harus mengingat, harus melihat, harus membandingkan.
apalagi dengan sistem-sistem AI sekarang ini banyak tools yang bisa membantu untuk meyakinkan, nggak bisa, yang ini jangan diberi izin, yang ini tunda, bukan malah melakukan isu transaksional. Nah itu menarik nanti itu seperti apa isunya, karena kalau kita bicara ke isu keselamatan kerja ini, jangan dianggap ini hanya standar biasa gitu. Ini kan menyangkut keselamatan orang bekerja, menyangkut nyawa. Orang bekerja itu kan untuk dijaga keamanan dan pendapatannya. Jadi itu mungkin yang agak memberatkan saya pikir gitu. Oke, kalau begitu Bang, berarti kalau seorang wamen seperti ini dalam kondisi bahwa sebenarnya ini di bawahnya level dirjen atau level lain yang sebenarnya yang bisa approval atau ikut campur begitu. Nah, dalam kasusnya nanti pada saat pembuktian atau sekarang lagi diperiksa di KPK, apakah seorang menteri ini, seorang wamen ini bisa kemudian berkata bahwa dia tidak ikut campur dalam hal seperti ini atau dia tidak tahu soal hal ini begitu. Tapi ditahan dulu ya Bang ya, dijawab usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan pemirsa bersama mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Bang Saud, bisakah kemudian dalam pendalaman saat ini, dalam pemeriksaan keterangan saat ini yang dilakukan di KPK, kemudian seorang wamen ini berkilah bahwa dia tidak tahu dan semua keputusan yang berkaitan dengan K3 ini berada di bawahnya atau di level bawahnya? Oh ya nggak bisa dong, itu ada namanya, katakan dia nggak korupsi ya, ada strict liability itu dalam prinsip-prinsip manajemen kan dia harus bertanggung jawab apa yang terjadi di kementeriannya, apalagi kalau bicara isunya anti korupsi, nggak ada alasan dia tidak mengerti detail-detail yang harus dia lakukan, dia tanda tangani. Dan kemudian kalau selama ini formatnya bisa saja sertifikasi K3 itu on behalf menteri, tapi kan menteri harus mendelegasikan wewenang sehingga kemudian bisa nyampe ke bawah, ya, apa yang disebut tone of the top-nya. Justru orkestrasi itu datang dari pimpinan teratas untuk kemudian mereka menghindari perilaku transaksional. Saya pikir kan sudah jelas pesan presidennya, mulai dari lantik sampai acara tanggal 15 kemarin sudah anti korupsi. Yang saya mengulangi lagi, tidak ada alasan dia tidak mengerti pintu-pintu risiko korupsi. Pintu-pintu risiko korupsi itu kan yang umum tuh APBN, APBD, terus kemudian anggaran, belanja barang dan jasa, baru perizinan. Jadi nggak ada alasan dia tidak mengerti, dan itu nanti dapat kita lihat peranannya seperti apa. Apakah umpamanya dia disodorkan atau menerima suap dari bawahan yang melakukan isu transaksi yang melanggar standar-standar tentang K3, ISO A3, K3 nanti penyelidik akan lebih paham. Tapi di bagian depan kan saya sudah mengatakan bahwa ketika kemudian dilakukan penyelidikan dari masukan whistleblower dari manapun itu, apakah dari pengusaha yang meminta K3 atau dari barisan pasukannya dia di kementerian, apakah dari sana informasi itu, penyelidik itu sudah memahami dan menjelaskan kepada pimpinan KPK bahwa sebenarnya yang suspected bakal jadi pelaku utama, pemain, terus kemudian peran serta dan seterusnya, itu sudah dipastikan konstruksinya dengan mudah kalau ini hanya persoal perizinan gitu kira-kira. Oke, Bang Saud, apakah ada kemungkinan bahwa ini juga bisa saja melibatkan posisi yang lebih tinggi, Bang? Maksudnya di atas menteri, jadi wakil menterinya gitu ya? Iya. Oh ya, nanti kita lihat dan kita belum bisa memastikan itu karena kita masih minim banget ya informasinya ya, masih tertutup. Tapi itu nanti akan masuk ke pengembangan. Ini menjadi menarik pertanyaannya, ya sangat sungguh menarik. Apakah ada katakanlah kerjasama? Nanti kita lihat saja. Dan biasanya kalaupun terjadi, tentunya kita berharap ada yang namanya whistleblower di situ, ataupun katakanlah yang membuka keterangan lebih lanjut tentang peristiwa ini. Nanti kita lihat saja. Tapi kalau Bapak pengalaman menunjukkan bisa jadi tidak diketahui atau mengetahui atau bekerja sama dengan namanya atasan dan seterusnya. Biasa memang seperti itu korupsi. Ketika ada kekuasaan, ini kan kekuasaannya menteri dengan wakil menteri ini saya nggak ngerti mereka membagi kerjanya seperti apa. Biasanya kan bagi kerja, dia menangani ini, ya. Tapi kalau umpamanya itu overlap satu sama lain, sebenarnya check and balance-nya lebih baik.
menterinya dengan wakil menterinya saling kontrol. Tapi kalau begitu bagi kerja tugas, si A mengerjakan B, si B mengerjakan C dan seterusnya, bisa jadi tidak terkait satu sama lain. Gitu, Mas Anggi. Oke, Bang Saud, ini kan biasanya ya di pemerintahan kita yang makin kesini itu adalah semakin menggunakan teknologi informasi, penggunaan atau pengurusan izin dan segala macam itu digital begitu ya Bang ya. Ini masih ada celah Bang, sehingga akhirnya ada dugaan pemerasan. Iya memang itu yang selalu saya dengan joke mengatakan perizinan terpadu satu pintu itu kan satu pintu tapi jendelanya banyak tuh. Ya kan? Itu selalu saya dengan joke mengatakan begitu. Kalau dengan satu pintu kan sudah jelas itu sebenarnya harus online, terus kemudian ada jejak digital di situ. Apakah benar perusahaan A, B, C, D, E kemudian memenuhi standar-standar ISO yang diminta tentang K3 atau tidak? Kalau memenuhi syarat ngapain ribut lagi? Udah keluarkan aja, tinggal cross check ke lapangan apakah betul fasilitas K3 itu ada di industri atau perusahaan atau kantor atau apapun. Ya kemudian itu sangat-sangat common sense untuk gampang diberikan perizinannya atau katakanlah sertifikasinya. Tetapi kalau kemudian ini tidak dilakukan dengan standar-standar itu, saya pikir permasalahannya tetap di standarnya. Nanti kita bisa lihat apakah memang pengusaha-pengusaha kita ini tidak comply dengan katakanlah standar-standar ISO tentang K3 yang dipersyaratkan, atau memang semuanya sudah disamakan, ada tidak lengkap atau kurang sedikit malah dinaikin atau lengkap diturunkan. Jadi kan selalu di mana-mana itu persyaratan itu ada yang dibuat lebih padahal sebenarnya sudah memenuhi, atau kemudian tidak memenuhi tapi dinaikkan dan seterusnya. Dan itu kan pembelajaran buat kita. Kita bisa pahami di situasi ekonomi yang cukup sulit ini apakah standar-standar itu bisa dipenuhi. Sebagai contoh pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu ada usianya tuh. Kalau memang sudah harus diganti kan harus diganti. Nah ini nanti masuk ke detail-detail itu kan semua eselon 1, 2 sampai eselon 3 sampai eselon 4 di kementerian itu kan sudah paham. Dan tidak ada alasan menteri tidak memahami itu. Tapi menjadi menarik ketika kemudian syarat-syarat itu dijadikan pintu masuk untuk transaksional. Sementara itu aturannya sudah jelas, nggak sulit-sulit amat itu menentukan K3 itu. Apa yang harus dipenuhi, apa yang tidak. Gitu Mas Anggi. Oke, Bang, dengan adanya tadi disebutkan ya ada jejak digital juga ketika menggunakan sistem digital untuk daftar atau pengurusan izin begitu. Bukankah mereka yang diduga terlibat pemerasan ini seharusnya mereka lebih tahu Bang bahwa mereka harus lebih bermain dan tanda kutip ya bermain hati-hati karena ada jejak digital begitu? Iya, memang selalu begitu. Biasanya kalau udah memang sangat narrow berpikirnya, ya dia merasa aman gitu. Tapi nanti juga dilihat juga apakah ketika kemudian ada dengan teknologi digital ini masih dilakukan dengan analog yang saya bilang tadi itu. Ya artinya itu banyak jendela-jendela yang memungkinkan sebagian terjadi transaksi itu. Dan itu sangat common dan menjadi pembelajaran buat sebenarnya kita sekarang ini. Kalau umpamanya pun adalah katakanlah ada bahwa semuanya itu disubmit lewat online. Terus kemudian nanti kan ada email, ada jejak digital di situ yang menurut saya nanti penyelidik akan lebih paham. Nanti kan mereka akan menggeledah tuh case per case karena memang harus jelas perbuatan orang per orang. Jadi kita nggak tahu berapa puluh yang dipanggil tadi, pemberinya berapa orang, siapa aja, apa case-nya, kenapa dia memberi, apakah yang ada satu persyaratan yang belum dipenuhi. Nanti kemudian dilihat formnya yang disampaikan ke kementerian, apakah ada sesuatu yang belum terpenuhi atau kemudian belum dilengkapi, kemudian ada standar minimal yang harus dipenuhi. Nah itu semua kan ada jejak digitalnya kalau dia submit dengan online ataupun katakanlah analog. Tentu juga pemberi juga kan punya pertinggal di kantor. Nanti bisa lihat juga itu kan bagian dari bukti-bukti nanti tujuan dari penggeledahan buat pemberi dan penerima. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya apakah dengan digital orang juga masih berani? Iya berani. Orang udah jelas kok ijazah palsu aja itu gampang ditentukan kok, masih bilang nggak palsu. Itu kan satu contoh, kita remeh dengan teknologi digital. Digital itu nggak bisa dimain-maini, nggak bisa dinegosiasi. Digital itu pasti bahwa ada sesuatu yang bisa kita bedakan dari satu yang sama yang lain. Dan oleh sebab itu kalau kita cara mikirnya masih analog,
Ya, bisa jadi masih analog berpikirnya. Oh, mereka nggak tahu. Oh, kita nggak transfer lewat bank, PPATK nggak mengetahui jejak kita, nggak ada transfer, kita main cash. Tetapi kalau kita Ya. tanya dari mana KPK bisa dapat bukti ini? Dari mana dia bisa mulai melakukan penyelidikan? Ya, kita kan berterima kasih pada orang-orang yang sudah melaporkan orang-orang jahat di tiap kementerian sehingga kemudian KPK bisa mendalami. Jadi secanggih apapun teknologi dia akan tetap bisa diakali oleh manusia, tapi bisa juga diatasi dengan manusia. Yang paling penting ada integritasnya. Itu sebabnya kita berharap integritas di KPK ini juga lebih ditingkatkan lagi, gitu Anggi. Oke, ini selalu ada celah begitu ya, Bang Saud. Bang Saud, terakhir Bang Saud, dalam pengalaman Anda ini, bagaimana pola korupsi di sektor teknis seperti K3 ini dibandingkan sektor lain yang Abang lihat? Apakah memang ini pola baru atau pola lama yang berulang begitu-gitu aja, Bang? Ya, nanti kan kita lihat ya, kalau dia soal perizinan itu formatnya pasti sama. Oke. Ada standar yang harus dilakukan, kemudian orang tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Kalau itu umpamanya perizinan, kalau itu umpamanya kerugian negara, itu kan pasti ada perbuatannya kalau pasal 2 pasal 3 ya. Kalau yang ini saya kurang paham apakah nanti pasal 12 ya dalam hal ini, karena tadi ada narasi pemerasan ya. Ya. Mas Anggi ada dengar nggak narasi itu? Ada Pak, ya. Jadi itu nanti pasal 12 itu nanti akan bisa kita lihat. Jadi sekali lagi itu pemberatannya di situ nanti. Jadi orang nggak mungkin juga mau diperas, atau bisa jadi dia udah memenuhi standar tapi diperas juga gitu loh. Nanti kita lihat deh, expose-nya kita tunggu beberapa jam lagi ke depan. Jadi maksud saya gini, kalau Anggita ditanya bagaimana di tempat-tempat lain, kalau formatnya perizinan memang selalu begitu. Jadi dianggap tidak lengkap padahal lengkap, atau dipersulit, ada sesuatu yang belum dipenuhi tapi itu sebenarnya nggak major banget gitu ya, atau bisa disusulkan umpamanya gitu ya. Kalau umpamanya dia sudah mau pasang pemadam kebakaran, sudah tinggal install, atau barangnya masih di Tanjung Priok karena itu umpamanya pemadam kebakaran zat kering, yang kering itu ya kan, itu ada pemadam kebakaran yang basah, yang kering dan seterusnya. Nah itu kan sebenarnya ada beberapa yang bisa di excuse, artinya tidak major banget ke pelanggarannya, atau menunggu tinggal tiba untuk diinstal gitu. Nah dari sana kan kita bisa lihat pintu masuk dari perizinan itu seperti apa. Kalau ini kita bicara perizinan di tempat-tempat lain juga sama. Jadi yang harusnya umpamanya kalau izinnya 2 hektar, dia malah ngambil jadi 1.000 hektar didiemin gitu ya. Ini kan belakangan kelapa sawit banyak kayak begitu kan. Ya, jadi sekali lagi perizinan itu adalah apa yang tertulis tidak dilakukan, kemudian disitulah pintu negosiasinya. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita bicara kaitannya ke bagaimana pengawas dalam hal ini? Itu sebabnya kalau di masa lalu KPK kan masuk di dalam tata kelola perizinan ini, menjaga mereka untuk tetap perform di sana. Jadi tidak hanya menunggu penindakan saja. Lagi-lagi sebenarnya yang memahami pekerjaan pastilah orang-orang yang di kementerian itu, sehingga kemudian saking dia pahamnya mereka bisa melakukan transaksional di situ. Jadi banyak soal perizinan ini sebenarnya lebih kepada katakanlah sesuai nggak standar atau tidak. Standar yang dimintakan pemerintah apa, kemudian mereka tidak memenuhi, mungkin apa alasannya. Umpamanya kalau izin gangguan, kalau yang paling simpel gitu ya. Nah, izin lingkungan, ya lingkungannya sudah menyetujui. Itu kan sesuatu yang bisa dicapai sebenarnya. Tapi selalu lagi sangat common, walaupun dipenuhi juga izin-izin itu, tetap aja harus ada transaksional. Nah, ini nanti yang akan bisa kita lihat, yang akan memberatkan kalau kita bisa lihat nanti detail-detailnya. Padahal seseorang itu sudah memenuhi usahanya, industrinya, perusahaannya, tetapi masih diminta juga. Nah, ini kita nggak bisa membayangkan seperti apa sebenarnya perilaku transaksional di kementerian. Dengan asumsi kita tidak berpikir juga di kementerian lain bersih loh dari perilaku transaksional seperti ini. Gitu Anggi. Oke, menarik, saya kutip pernyataan dari Bang Saud bahwa mereka yang buat sistemnya, mereka juga yang tahu celah untuk mengakalinya. Begitu ya Bang ya. Baik Bang, terima kasih Bang untuk penjelasannya di siang hari ini Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.